Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz, para jamaah, para hujjaj, para sepuh, wali sepuh yang kami muliakan, Rasul Dzikri, Ketua DKM Masjid Darussalam, para pengurusnya, para pengawas dan penasihatnya, dan juga para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya yang hadir pada pagi ini juga. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah diangkat derajatnya. Wasilah daripada kajian pagi ini, wasilah daripada sholat berjamaah, dan wasilah daripada silaturahim. Hajat-hajatnya Allah kabulkan, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Apabila ada yang sedang sakit jamaah kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, sehat walafiat. Apabila ada keluarga kita yang sedang sakit, Allah berikan keadaan mereka dan keadaannya Allah berikan rezeki sehat walafiat. Dan anak-anaknya semoga menjadi anak yang saleh dan salehah, yang sedang mengenyam pendidikan, Allah tanggung biaya pendidikannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan mereka meraih cita-citanya. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai dengan khotbah mudah-mudahan kita arah kitab ini Al-Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa bihi wa rasulihi wa furuhi wa li ma'rifatil kitab dari kuasa. Nomada la yahmina min mihdihi wa yamiduna yamudani min fana ibadi wa anwari usulari wa min fitin dunya wa nahi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah melanjutkan pelajaran kemarin bahwasanya kalau ingin kita tahu bahwa niat kita sudah betul atau tidak, lihat kepada keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ibadah kayak sholat tadi, terus kita senang menikmati dengan hidayah-hidayah itu, ketika ngaji seperti ini ternyata dari kajian itu mendapatkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah, senang sekali. Selain senang, cepat-cepat melakukan. Maka kata Imam Ghazali, itu bagus, lanjutkan itu. Kalau memang perlu masuk ke dalam lautan ilmu, masuk itu. Kata Imam Ghazali, kenapa? Itu sudah betul. Tapi kalau keadaan kalian itu, kata Imam Ghazali, mencari ilmu, banyak sekali ilmu-ilmunya, kemudian kalian suka menunda-nunda, hanya berjanji kepada dirinya sendiri, nanti,
mau sholat isya nanti, mau sholat tahajud nanti. Akhirnya kebablasan, bukan jam 4 bangunnya, tapi malah jam 12 siang. Maka di dalam niatan jenengan belajar ini ada potensi nafsu yang taat kepada setan. Ada yang salah di dalam niatnya, harus diperbaiki. Mana setan itu akan membacakan fadilah-fadilah mencari ilmu, membacakan apa-apa kemuliaan-kemuliaan mencari ilmu. Tapi satu hadis yang dia lupakan, apa? Man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa huda. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah ketaatannya, lam yazdad minallahi illa huda. Tidak bertambah dia dengan Allah, kecuali dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sedikit diamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak tapi tidak diamalkan, maka tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka walaupun sedikit tapi diamalkan, insya Allah akan bermanfaat ilmunya. Maka kemudian kemarin kita sudah diajarkan oleh Imam Ghazali doa agar kita ilmunya bermanfaat. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yushma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat, yang tidak diterima oleh Allah, dari doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemarin sudah diajarkan, karena ada potensi ilmu yang kita pelajari tidak bermanfaat karena kita tidak amalkan. Mungkin niat yang salah, mungkin masih nafsu yang mendominasi dan sebagainya. Hati kita mungkin sini tidak khusyuk. Ketika sholat kita masih membayang kemana-mana, setan masih meniupkan sesuatu kepada kita sehingga terhayal, masih tidak khusyuk. Kita minta perlindungan kepada Allah. Doa-doa kita yang kita panjatkan ada potensi tidak didengar oleh Allah, ada potensi tidak diterima amal-amalannya juga. Maka kemudian perlu kita menjaga itu dengan cara ikhtiar berdoa dan memperbaiki setiap amalan-amalan kita. Dengan diantaranya memperbaikinya adalah dengan taklim seperti ini. Cuma kalau sudah tahu, setelah tahu taklim begini, ada ancaman yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apa ancamannya? Kata beliau, asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah 'alimun la yanfa'u Allahu bi'ilmihi. Paling berat siksa di hari kiamat itu adalah orang yang alim yang kemudian Allah tidak memberikan manfaat kepada ilmunya. Kita belajar seperti ini kan pasti pulangnya bawa ilmu, Pak. Tapi ternyata ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan dimanapun itu, kemudian tidak memberikan manfaat apapun kepada kita, sehingga dengan cara kita tidak beramal kepada ilmu itu, sehingga itu ada potensi siksanya sangat berat. Maka kemarin kita juga bercerita tentang bagaimana perjalanan Rasulullah ketika bertemu dengan satu kaum dalam Isra-nya. Ketika diperjalankan Rasulullah, ada kaum yang lidahnya digunting sendiri, digunting. Rasulullah bertanya, siapa kamu? Kemudian orang itu menjawab, saya ini adalah kaum yang mengajak kebaikan, ternyata saya menjauhinya. Saya menyuruh kepada mereka menjauhi maksiat, tapi saya datang kepada maksiat itu. Saya adalah orang-orang yang menyuruh itu. Ya, jadi orang khutbah, ngisi-ngisi kajian begini, ustaz-ustaz, kiai-kiai, ketika tidak mengamalkan ilmunya, ya di akhirat akan digunting dengan tangan, dengan bahan bakar neraka, lidahnya copot,
gunting lagi, coba lagi. Maka kemudian Al-Imam Ghazali melanjutkan, fa'iyyaka ya miskin. Kata Imam Ghazali, fa'iyyaka, maka berhati-hatilah ya miskin, wahai orang yang sangat membutuhkan, orang yang hina, orang yang tidak memiliki apa-apa. Kata Imam Ghazali, dari apa kita disuruh antuda'ina litazwirihi, untuk ikut pemalsuan syaitan, fayudliyaka bihabli ururihi, karena setan itu akan menjerat dengan tali tipu dayanya. Kita tahu bahwasanya setan itu menjerat kita dengan cara dia menunjukkan kebaikan, tapi di tengah jalan dia belokkan kebaikan. Contoh, kita disuruh sholat berjamaah, fadilah berjamaah dia bisikkan oleh setan. Tapi ternyata di sampai sini, di perjalanannya sudah ketemu dengan orang, ngomongin orang ini gimana dan sebagainya. Niat ke masjidnya bagus, ingin mendapatkan 25 derajat, ingin mendapatkan 27 derajat, tapi ternyata setan selipkan sesuatu yang bisa menyebabkan hilang itu amalan-amalannya. Ini bisikan setan, tujuannya bagus. Nah, ini tipu daya. Maka kita hati-hati, berhati-hati, kata Imam Ghazali, daripada jeratan tali syaitan. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam maratan wahidah. Dan adapun neraka wail, kalau bahasa wail ini ada dua kemungkinan, kata Syekh Nawawi. Ada kemungkinan wail ini celakalah. Ada kemungkinan ini adalah neraka wail maksudnya. Neraka wail ini ada paling bawahnya neraka, di bawah neraka jahanam, di lembahnya neraka, ini adalah neraka wail. Maka celakalah bagi orang yang bodoh, hai sulam yata'allam maratan wahidah, sekiranya dia tidak belajar, celakanya itu cuma satu kali. Wa wailul lil alim hai sulam ya'mal bima alima alf marrat, sedangkan orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, celakanya adalah 1000 kali. Jenengan belajar ke sini, ini punya ilmu, tapi kalau jenengan tidak mengamalkan ilmunya, maka celakanya 1000 kali. Tapi kalau orang yang bodoh, tidak belajar, dia hanya celaka dalam 1 kali. Kemudian akan muncul, ya, lebih baik tidak belajar, Ustaz, celakanya cuma 1 kali. Nah, kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan perkataan celaka, yang mana kalau celakanya orang yang tidak belajar ini cuma sekali, kata Imam Ghazali, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah celaka 1 kali tapi berat sekali. Fayumkinu an yakuna al-'adzabul wahid ashadda min al-alfi bi ash'afin. Ada kemungkinan dia itu adabnya cuma sekali tapi lebih berat daripada yang 1000 kali. Sedangkan orang yang berilmu ini kan celakanya 1000 kali. Tapi kata Syekh Nawawi, celakanya, siksanya orang yang berilmu itu untuk tadkhiran, untuk membersihkan
Dicelupkan ke neraka, diangkat lagi. Dicelupkan ke neraka, diangkat lagi. Dilihat apakah masih ada kotoran atau tidak. Tapi bagi orang yang bodoh, ini walaupun bahasanya cuma satu kali celakanya, ini lebih besar daripada yang 1000 kali. Ya, diantaranya ibadahnya salah, tidak bernilai apa-apa. Kebaikan dianggap benar, padahal sebenarnya tidak baik. Kemudian ada ulama, sebagian manusia ini bercerita melihat pemahaman-pemahaman yang kita pelajari itu membuat eksperimen. Sebenarnya lebih mulia mana sih orang fasik yang selalu bermaksiat tapi berilmu, dengan orang yang bodoh tapi selalu melakukan ibadah. Jadi membuat pengujian. Jadi lihat antara orang alim tapi selalu melakukan fasik, maksiat, ada orang bodoh yang selalu ibadah. Ini kata Syekh Nawawi menceritakan di dalam kitab Ruhul Maudiyah. Ada orang yang berdoa, ibadah siang malam di Masjid Darussalam, di satu masjid. Nah, orang yang ingin menguji ini membisikkan lewat jendela, wahai hambaku, kamu sudah cukup ibadah kepadaku, doamu aku sudah terima, dah kamu pulang istirahatlah. Kamu cukup ibadahmu saya terima. Apa jawabannya dia? Oh iya Tuhan, aku ini setiap hari selalu menyembahmu. Aku tiap hari selalu berzikir kepadamu dan ini yang aku harapkan. Ternyata ada ilham ru'yah, sudah dia dibisiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keyakinan dia pulang dan istirahat, dan dia ini yang saya tunggu-tunggu darimu, doaku diterima dan sebagainya. Percaya kepada bisikan tadi. Tapi ada orang yang fasik tapi berilmu. Di pasar dia lagi di klub malam, lagi minum-minum, mabuk-mabukan, datang orang itu. Dia berilmu tapi fasik, minum-minuman khamr, datang. Kamu gak malu, saya ini adalah Tuhanmu. Kamu selalu bermaksiat kepadaku, apakah kamu gak malu? Ayolah taubat kepadaku, akan aku terima taubatmu, akan aku ampuni dosa-dosamu. Kalau engkau taubat kepadaku, kalau engkau menyembahku, kata orang yang memuji. Apa yang terjadi? Dia ambil pedangnya, dia ingin bunuh itu orang. Karena kemudian dia bilang, Tuhanku tidak seperti kamu. Artinya orang yang berilmu tahu bahwa Allah itu tidak akan berbentuk seperti manusia. Nabi Musa saja mendengar kalam Allah saja pingsan. Masa hanya seorang orang yang beribadah seperti itu kemudian diilhami oleh Allah datang suara, saya Tuhanmu, saya terima. Nah, orang yang bodoh menerima Allah saja. Nah, itu diantara kemuliaan orang yang berilmu dan orang bodoh, yang rajin belajar, yang rajin ibadah, dan orang yang berilmu kemudian dia bermaksiat. Artinya ada ilmu itu kemudian memprotek dia, menjaga dia dari sesuatu yang musyrik, yang syirik kepada Allah Subhanahu. Tadi yang ibadah tadi karena kebodohannya menyangka itu adalah Allah, kemudian berkata, saya ini menyembah kamu. Sedangkan orang yang pintar, dia mungkin bermaksiat, tapi dia tidak sampai melangkah kepada sesuatu yang menyebabkan dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dosanya tetap disiksa, namanya berdosa. Seberat apapun, sekecil apapun kebaikan ataupun kemaksiatan yang dia lakukan akan kembali kepada dia. Makanya kata Syekh Nawawi, dosanya itu kalau bagi orang yang berilmu, mereka sebagai penyuci. Ketika masih kotor dicelupkan lagi sampai bersih. Setelah itu baru diangkat ke dalam surga. Makanya orang-orang berilmu itu siksanya lebih dulu, Pak, ketimbang orang-orang yang muslim dan sebagainya. Kenapa?
Ya karena nanti itu masuk surga dulu, Pak. Dicelupin, kalau belum bersih ya dicelupin lagi. Oh masih kayaknya ini yang kemarin dosanya di depan Indomaret nih, dicelupin lagi. Oh kayaknya di depan pos ini dicelupin lagi. Ini semua dia. Oh ini masih ada nih yang 17 Agustusan kemarin ya, dicelupin lagi. Tapi intinya adalah membersihkan kotoran-kotoran yang melekat, karena memang nanti di surga ya ada dosa itu. Tinggal menikmati bentengan. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan mendekatkan diri dengan cara taklim seperti ini, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi, dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam mencari ilmu ini ada salati ahwalin, ada 3 tingkatan. Dalam mencari ilmu ada tiga tingkatan, 3 awal, 3 keadaan. Satu adalah rajulun talabal ilma liyattakhidha uzada ilal ma'adi wa lam yaksib bihi illa biwajhillahi wa daral akhirah. Tingkatan yang pertama adalah seorang laki-laki yang mencari ilmu karena menjadikan sebagai bekal ketika kita kembali ke akhirat nanti. Jadi tujuannya adalah memperbanyak bekal karena kita sadar bahwa kita akan wafat, bahwa kita akan menuju kepada dunia yang tidak ada binasanya, yaitu yaumul qiyamah, dunia akhirat nanti. Untuk apa? Duduk begini, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat yang dikarang oleh para ulama. Kemudian dengan nasihat itu kita tahu harus bagaimana melangkah. Sebenarnya apa sih kesukaannya Allah? Sebenarnya siapa kesukaannya Nabi Muhammad? Sebenarnya sih bagaimana kita beribadah agar doa-doa, agar amalan-amalan itu sesuai dengan yang disyariatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan ilmu begitu. Ya kalau nggak belajar ilmu, ya seperti tadi. Orang yang berbisik pun karena dia mengembel-embelkan, kamu saya sudah terima, amalan-amalanmu, sujudmu sudah saya terima, kamu siang malam telah beribadah kepadaku, udah kamu istirahat. Kamu sudah menyembahku dengan baik. Oh iya, saya akan menyembahmu tiap hari dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak tahu, bahwa Allah itu tidak akan berbentuk seperti manusia, apalagi bersuara seperti manusia seperti itu. Jadi belajar seperti sekarang itu untuk memperbanyak bekal, sebagaimana kita mau mudik nanti. Dan tidak ada maksud kecuali karena Allah. Ya, kita belajar karena kepentingan. Jenengan kesini tidak kepentingan, kecuali yang rohis RT-nya mungkin ingin menambah ilmu, tapi kepentingan satu, ingin menambah ilmu agar dia ketika ada kegiatan di rohis RT bisa memberikan manfaat lewat ilmu itu. Berarti dia sudah karena Allah. Waddarul akhirah, dan kampung akhirat. Fahadha minal faizin. Kalau sudah niat kita seperti itu, berarti niat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Niat yang ada tanda-tandanya, kata Syekh Nawawi itu. Apakah niat kita, apa tanda-tanda orang yang alim akhirat, maksudnya orang alim akhirat itu ada tanda-tandanya, kata Syekh Nawawi. Ulama akhirat itu ada 3 tanda. Yang pertama, ada mutalabid dunia bina ilmu, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Kemudian ini yang buat saya tidak nyaman. Saya ini termasuk mencari dunia dengan ilmu saya apa tidak, seperti itu. Jadi kita itu berperang. Ya Allah. Tapi kalau saya usaha, saya udah gak punya waktu. Sore ngajar, siang ngajar. Apa saya sudah lakukan itu? Saya kerja di online itu banyak orderan, mana gak kekirim. Karena saya pagi butuh mutola, itu pun pagi saya beberapa tempat itu saya sudah tolak untuk mutola. Siangnya sudah ngajar, sore itu sudah dari Senin sampai
Kamis itu ngajar terus. Belum mauridnya, belum isaknya. Ya Allah, apakah ini saya termasuk ini saya? Ini yang kemudian menjadi berat bagi saya. Ya Allah, tapi ya, saya tidak pernah sampai sekarang masang tarif atau saya. Alhamdulillahnya ada yang gratis, ada yang enggak. Maksudnya saya pun tidak minta kepada mereka. Karena mungkin dia berpikir ustadznya harus beli kitab, ustadznya juga butuh begini. Itu hadiah. Yang saya rasa itu ada hadiah daripada jamaah, dari hadiah daripada pengurus, hadiah. Ya saya ini apa termasuk saya? Itu yang kemudian kadang tidak nyaman buat istirahat kami. Tapi kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa beli kitab. Nah, saya beli kitabnya kok dari cara seperti itu. Akhirnya ini selalu berperang dalam bulan itu. Dan ini harus perlu saya sampaikan bahwa ternyata ada yang seperti ini di dalam pandangan Syekh Nawawi. Ternyata orang yang disebut dengan ulama akhirat adalah ulama yang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Yang kedua adalah tujuan menuntut ilmu itu adalah meraih kebahagiaan akhirat. Sehingga dia betul-betul memperhatikan ilmu batinnya, mengatur hatinya dengan mujahadah, dengan melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Makanya Pak, nafsu itu selalu mengajak kita kepada keburukan walaupun tidak semuanya. Kita jaga hati ini. Karena kadang amalan-amalan kalau kita dikerjakan secara betul sesuai fikih sah, tapi belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada potensi di dalam hatinya masih kotor, ujub, sombong, ini kemudian. Kemudian yang ketiga adalah waqa'u i'timadi fil ulum i'tiba'i sahibi syari'ati fi af'ali wa aqwali. Menyadarkan setiap sesuatu dalam ilmunya itu mengikuti sahabat dalam bersyariatnya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sahib syariah, mengikuti pemilik syariat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi, baik dalam ucapannya, baik dalam perbuatannya, mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi. Kemudian sebaliknya, alamat abidu labid dunia, dan tanda-tanda bahwa seorang tidak menjadi ini tanda-tandanya menjadi seseorang tidak menjadikan ilmu untuk menjadi dunia. Alamat adami labid dunia bi ilmi ayakuna awwala amil bi amri wa mujtaniban linahi. Orang yang di dalam kehidupannya adalah mencari ilmunya tidak karena dunia, tandanya ialah pertama menjadi orang pertama yang mengamalkan perintahnya Allah. Siapakah kita termasuk orang yang ilmu kita tidak jadikan untuk dunia? Ketika ada perintahnya Allah, ketika ada larangannya Allah, itu ditaati semua. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dia jauh. Maka dia insya Allah yang pertama, insya Allah termasuk orang yang mencari ilmu bukan karena kebutuhan dunia, bukan karena kebutuhan pangkat dan semacamnya. Yang kedua, dia menjauhi dari kemewahan tempat tinggal dan pakaian. Ini ulama disuruh sukut. Artinya bukan menjauhkan kemudian tidak mengumpulkan harta. Kelebihan hartanya diberikan kepada orang lain. Tapi sekarang ini fenomenanya berbeda kadang. Orang-orang itu akan mencari kiai, orang yang mencari ustadz yang sudah kelihatannya sudah mapan. Ustadznya nggak mapan, kayaknya doanya nggak istijabah. Itu kemudian berangkat. Ini kemudian harus juga dijawab. Makanya Imam Asyadili itu di dalam ulama Thariqah itu, beliau itu kaya kan? Karena menjawab orang-orang yang seperti ini. Yang tidak baik adalah ketika ada harta di dalam dirinya kemudian dia simpan, dia serakah, dia lupa kepada Allah dengan kesibukan-kesibukan, disibukkan dengan harta itu, kemudian bermewah-mewahan dengan harta itu,
kemudian melupakan Allah Subhanahu, ini yang salah. Kemudian yang ketiga, ada potensi itu. Ada potensi dia mencari ilmu karena dia mencari ilmu bukan karena dunia, adalah bersikap mengasingkan diri, menyendiri, tidak bergaul bebas dengan para penguasa. Dia bergaul dengan penguasa hanya tujuannya satu, untuk memberikan nasihat. Kalau dia tidak suka bergaul dengan pengusaha, dengan penguasa, dengan pemerintah, berarti dia ada potensi ilmu akhirat dia potensi tidak mencari ilmunya karena dunia. Dia bergaul dengan si A, dengan si B, para penguasa, tujuannya hanya satu. Ketika bergaul pun tujuannya hanya untuk memberi nasihat. Tapi kemudian di belakang begini, maraknya korupsi, maraknya begini. Orang-orang yang berilmu beranggapan begini, kalau kita bukan kita yang terjun, maka ini akan diambil oleh orang lain. Terutama oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mengelola dan cara memberikan manfaat kepada orang lain. Akhirnya ada beberapa lembaga yang masuk karena itu. Tujuannya bukan untuk hanya sekedar dunia. Tujuannya adalah bagaimana menurut mereka, ya terkadang namanya manusia Pak. Tadi kalau ustadznya tambah berilmu, ya setannya tambah tinggi Pak. Makanya jangan kaget, ada kiai kok korupsi, ada kiai kok begini, ada kiai kok tidak takut. Oh dia nggak tahu halal haram Pak, lebih alim. Ya tapi setannya juga lebih tinggi. Ya, pernah dengar Ki Bersisok, santrinya bisa terbang beribu-ribu, ya wafatnya dalam keadaan sulh khatimah. Dia seminggu itu baru turun dari masjid Pak, dikirnya luar biasa. Yo setannya lebih kuat, dia 1 minggu, setannya lebih 1 bulan. La ilaha illallah. Ini kok dikirnya sampai kuat segitunya ya? Apa resepnya? Oh resep saya gampang, minum khamr. Akhirnya minum, akhirnya masin-masinnya dikerjakan semua. Ini luar biasa. Takutlah kepada tipu daya setan. Maka jadilah orang yang pertama. Orang yang pertama ini dia mengambil ilmu, mencari ilmu karena tujuan akhirat dan tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masih siang. Masih malam. Atau ada acara habis ini. Yang kedua adalah warajulun talabu liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah. Orang yang mencari ilmu karena untuk menolong dia atas kehidupan dia yang sebentar ini. Wa yanala bihi al-'izza wal jaha wal mala. Kemudian dia mendapatkan betul-betul sebab ilmunya tadi, laki-laki itu mendapatkan sebab niatnya itu mencari ilmu kepada kemuliaan, kepada pangkat, kepada harta. Wa alimun bidzalika, dan orang itu tahu terhadap keinginan itu, mustasyirun fi qalbihi, dan merasa di dalam hatinya ini rikaka tahalihi wa hisyata maqsadihi, kelemahan keadaannya, kehinaan maksud daripada tujuan dia. Yang kedua ini adalah orang yang mencari ilmu karena agar ilmunya menolong dia hidup di dunia, agar dia biasa dapat pangkat, agar orang-orang selalu memperhatikan dia. Kalau saya punya ilmu, nanti orang akan fokus kepada saya akan terkenal lah, seperti itunya. Saya akan terkenal, orang-orang akan sedikit-sedikit nanya sama saya, sedikit-sedikit akan seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia merasa hina. Aduh, ini maksud saya kok nggak bagus ya, seperti itu. Fahada minal makhatirin, dan orang yang seperti ini termasuk orang yang dikhawatirkan. Orang yang termasuk dikhawatirkan, kenapa? Fa in ajala ajalu qabla taubah khif alaihi min su'il khatimah. Karena kalau dia tidak cepat-cepat taubat di dalam tujuan mencari ilmunya, makanya panjenengan kalau mencari ilmu, anaknya didik walaupun ilmu seperti apapun Pak,
Niatkan karena Allah, matematika, bahasa Inggris, mesin, apapun itu, tanamkan dulu, niatkan karena Allah. Ini adalah ilmu Allah, niatkan karena Allah. Semoga dengan ilmu itu kamu bisa bermanfaat dunia akhirat. Bermanfaat dengan ilmumu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Niatkan itu, tanamkan. Jangan tanamkan begini, nak, kamu nanti belajar ya. Belajar kamu sekolah ini nanti biar dapat kamu kerja. Nanti kalau udah kamu kerja kan bisa bantu saya. Atau malah nanti bisa begini. Saya sekolahkan ke sana anak saya. Nanti masa tua saya biar bisa saya hidup dengan dia. Ini salah, Pak. Salahnya di mana? Ketika anak itu ternyata nanti tidak memperhatikan panjenengan, maka ada potensi rasa sakit hati dan menyesal itu ada. Kalau jenengan niatkan sudah karena Allah. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab pertama itu tentang niat, Pak. Apapun itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, dunianya dapat, akhiratnya ada. Tapi kalau niatnya karena dunia saja, dunianya saja yang dapat. Maka niat ini penting. Apalagi masih kecil, masih baru-baru sekolah, tanamkan terus itu. Niatkan Allah. Kalau toh nanti dapat perusahaan yang besar, yang bagus, itu bonus daripada Allah. Karena keberkahan daripada karena janji daripada Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat. Gak ada yang tidak. Sampai tukang dukun yang punya ilmu saja derajatnya ditinggiin, Pak, sama pengikut-pengikutnya itu. Cuma saja karena dia berfasyik, ya disiksa oleh Allah nanti. Tapi kan kita tidak. Kita ngaji, anak-anak kita insya Allah juga ikut ngaji. Otomatis tempat kita nanti di akhirat adalah surganya Allah insya Allah. Amin Allahumma amin. Sangat mengkhawatirkan orang yang seperti ini. Wabagian dan tetap amru fi hataril masyiati, tetap di dalam urusannya ini, dalam pertimbangannya Allah. Wa in fiqa li taubati qabla hululi ajali wa adafa ila ilmi amal wa tadaraka ma farata fihi min al-khalq bil faizin. Jadi ketika dia diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah, sebelum sampainya ajal, qabla hululil ajli wa dhafa ila ilmi amal, kemudian menggabungkan ilmunya dengan amal, wa tadaraka ma farata fihi minal khalli, kemudian dia meninggal, ajal itu datang, kemudian wa tadaraka, dia memperbaiki ma farratu fihi, yang dia telah tinggalkan di dalam ilmu yang dia tinggalkan dari hal tadi itu, minal khalali, dari cacat, ultuhi qabil faisin, maka disamakan rajul itu dengan orang-orang yang beruntung. Jadi kalau sebelum mati dia diberikan taufik oleh Allah, kemudian dia bertaubat, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka dia akan nanti disebut dengan orang yang beruntung juga. Kenapa? Fa'inat ta'iba minad dambi kaman la dzamba lahu. Karena orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Maka kemudian kalau niat kalian, niat anak-anak kalian yang hari ini masih fokus kepada dunia, sedikit-sedikit rubah. Niatkan akhirat, matematika, niatkan akhirat, bahasa Inggris, niatkan akhirat. Kelak siapa tahu engkau bisa memberikan kebahagiaan kepada orang sekitar, minimal kepada keluarga. Niatkan karena Allah. Urusan saya nanti biarlah Allah yang tanggung. Tidak usah pikirkan ayah. Ayah ada Allah. Seperti itu. Jaga hati. Kayaknya sudah tambah terang. Ini cukup sekian. Nanti kita akan belajar tentang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, dan ini adalah nasihat. Karena nanti ini akan dibagi menjadi tiga, Pak, kitab yang akan kita baca. Di antaranya adalah bagaimana kita bersosialisasi dengan makhluk, bersosial dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, terus etika kita bersyariat, etika kita beradab dalam hati dan sebagainya. Nanti kita akan belajar di sini.
Dan semoga kita semua selama Allah dijaga semua hati kita, niat kita semoga dijaga oleh Allah dalam niat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah kita niat itu kemudian Allah berikan bonus-bonus yang lain, itu kita terima dengan telepon alhamdulillah. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.